Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillahi ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam kegiatan ngaji bersama di masjid yang kita cintai ini. Doa dan harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa Allah mendatangkan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, yaitu masih muqaddimah atau pendahuluan. Jadi kitab yang kita baca ini adalah kitab namanya Nasaiqud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah. Adalah kitab yang dikarang oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dengan sababiah kita membaca kitab ini, keberkahan umur kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan harta kita, keberkahan ilmu kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu marilah kita hadiah Fatihah sekali. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah ini kita senantiasa bisa diberi maunah atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa pada jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila mu'alibil kutub. Syulilah al-Fatihah. Suratul ladina wa limaghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Setelah musonib membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musonib pengarang kitab ini melanjutkan, yaitu dengan menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yanhikuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, menjelaskan tentang pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tiap-tiap amal atau amal-amal perbuatan itu adalah tergantung niatnya.
Jadi niat itu adalah sangat penting. Ulama mengatakan bahwasanya niat itu adalah merupakan bagian daripada suatu amal ibadah atau rukun. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya niat itu adalah syarat. Kalau syarat ini harus dipenuhi sebelum melakukan suatu amal ibadah. Tapi kalau rukun ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu amal ibadah. Jadi niat ini sangat penting sekali. Sah dan tidaknya suatu amal itu tergantung niatnya. Niat atau tidak. Kalau tidak niat tidak sah. Nah, ini. Kemudian dijelaskan walikulli imri'in manawa. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau kita beramal ibadah, motifnya itu apa? Nah, motif itulah yang nanti akan kita peroleh. Umpama kita sedekah. Sedekah itu motifnya apa? Ya kan? Apakah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau ada niat-niat yang lain? Jadi kalau usum pemilu ya kan, atau pemilu kada ya kan, ini kan banyak pemberian ya kan. Jadi kita kadang sulit membedakan apakah ini pemberian, ini apakah sedekah, apakah ini pemberian berupa infak, atau ini pemberian karena agar supaya nanti pas pemilu itu biar mendapat dukungan ya kan, lain-lain kan. Makanya niat itu perlu, karena niat ini membedakan apakah itu merupakan ibadah takarub kepada Allah atau yang lain ya. Mama duduk seperti ini, apakah duduk kita di masjid ini hanya istirahat, menghilangkan lelah, atau duduk kita ini karena iktikaf? Nah, itu kan harus diniati. Kalau kita niati iktikaf, ini mendapat pahala. Kalau kita niati hanya duduk-duduk saja, dapatnya apa? Dapatnya yo badannya bisa enak karena istirahat. Jadi niat itu sangat penting sekali, karena niat itu adalah menentukan apa yang akan diperoleh seseorang di dalam melakukan amal ibadah. Ya, makanya ini kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi lebih terperinci, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu ditujukan kepada Allah dan Rasulnya Allah, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan utusannya Allah. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, apabila seseorang itu hijrahnya adalah agar supaya memperoleh kesenangan dunia, yusibuha awi mru'atan, atau hijrahnya itu adalah tujuannya apa? Agar supaya mendapatkan seorang perempuan yang hikuha, agar supaya nanti bisa nikah kepadanya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hijrahnya itu yang didapat adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi ini lebih terperinci lagi. Dan ada juga hadis yang maksudnya sama, yang sering kita baca itu, kam min amalin yatasawaru min a'mali dunya yasiru amal akhirah bi husnin niyat. Jadi banyak amal yang kelihatannya itu amal dunia. Seorang pegawai umpama ya, pegawai ke kantor, itu kan kelihatan amal dunia. Seorang petani
mama ke sawah, kemudian mencangkul. Kalau daerah sini ke kebun, nores karet ya kan. Kelihatannya amal dunia. Atau seorang pegawai negeri sebagai pengabdi negara, sebagai anggota TNI maupun Polri ya kan, ke kantor ataupun tugas di lapangan menjaga keamanan. Itu gambaran-gambaran yang kalau menurut kita itu adalah amal dunia. Tapi amal-amal yang seperti ini bisa menjadi amal akhirat. Karena apa? Diniati ibadah. Bi husnin niat. Kalau niatnya itu baik. Tapi kalau niatnya itu hanya melulu mencari harta benda, ya dapatnya itu. Tapi kalau diniati beribadah, diniati mencari rezeki yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala juga mendapatkan rizki. Ini bedanya orang yang pinter dan orang yang tidak tahu. Jadi meskipun kelihatannya itu amal dunia bisa menjadi amal akhirat. Dan sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirat. Banyak amal yang kelihatannya itu adalah amal akhirat. Atau kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirat. Itu kelihatannya itu amal akhirat. Tapi yasiru min amali dunya. Amal itu menjadi bagian daripada amal-amal dunia. Tidak dapat amal akhirat. Sebab apa? Bisuin niatnya tidak baik. Kan banyak yang kelihatannya amal akhirat ya. Seperti ngaji seperti ini ya kan. Seperti saya ngaji atau menjadi imam atau menjadi khotib. Kelihatannya amal akhir. Atau sampean pergi ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, itu kan amal akhirat. Amal-amal yang kelihatannya amal akhirat kalau tidak diniati dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan, itu nanti hasilnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi motif daripada pekerjaan itu. Mama saya ini ya kan, saya ini mau mengaji ya kan, biar dapat gaji. Yo gaji itu dapatnya ya kan. Makanya saya tidak niat untuk cari gaji dari sampean ya kan. Niatnya lillahi ta'ala. Mama sampean ke masjid berjamaah lillahi ta'ala, berangkat karena Allah Subhanahu, tidak karena mertua, tidak karena istrinya, tidak karena anaknya, tidak karena siapa-siapa, tidak karena biar kelihatan oh ahli ibadah, ahli ke masjid, tapi benar-benar diniati karena Allah. Itu nanti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada orang yang mengatakan oh itu ahli ibadah ke masjid, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Menjadi orang terkenal, menjadi orang yang tersohor, masyhur, ini ahli ibadah, tidak jadi masalah. Itu adalah anggapan mereka. Tapi kita itu kalau ibadah harus lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena yang lain ya kan, maka dapatnya ya yang lain-lain itu. Ini jelas sekali ya kan, antara dua hadis ini sangat jelas sekali. Jadi orang yang hijrahnya pada saat itu ya kan, pada saat Rasulullah SAW menganjurkan hijrah ya kan, itu kalau hijrahnya tersebut itu karena untuk mendapatkan seorang perempuan ya kan, yaitu nanti hasilnya itu di akhirat tidak dapat apa-apa. Umpama perang untuk li'ilali kalimatillah, tujuannya agar supaya mendapatkan harta jarahan ya kan, harta rampasan ya. Nanti dapatnya itu saja, tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus diluruskan, setiap amal harus diluruskan, bahwa setiap langkah kita kalau bisa itu diluruskan. Langkah-langkah kita itu diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu adalah sangat memengaruhi hasil daripada
sebuah amal perbuatan. Jadi kalau niatnya itu baik, maka akan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya tidak baik, ya nanti sesuai dengan niat itu yang akan ia peroleh hasilnya itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi kitab ini namanya apa? Nasaikud diniyah. Karena agama itu adalah nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu adalah iradatul khair, menghendaki kebaikan. Siapa yang dikehendaki untuk menjadi orang yang baik? Yaitu lil mansukhilah, orang yang dinasehati. Jadi kalau kita membaca kitab Nasaikud Diniyah, tujuannya apa? Agar supaya kita menjadi orang yang baik. Iradatul khair. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ngaji kitab Nasaikud Diniyah ini, karena harapannya pengarangnya ini agar supaya kita menjadi orang yang baik. Karena agama itu pada dasarnya adalah nasihat. Jadi kalau kita ketemu sama teman, ketemu sama saudara, ketemu siapa saja, kira-kira itu tidak sesuai dengan syariat, itu alangkah baik ya kita itu memberi nasihat. Itu orang yang baik seperti itu, orang yang beragama itu seperti itu. Nah, orang yang diberi nasihat itu harus legowo, menerima, ya kan? Dengan lapang dada. Jangan mentang-mentang yang memberi nasihat itu anak kecil umpamanya, belum umurnya kemudian marah. Jangan seperti itu. Ini orang yang baik itu seperti itu. Orang yang beragama itu saling nasihat menasehati agar supaya apa? Tidak menjadi orang yang rugi. Itu kan wal asri nal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilu solihati wa tawa sobil haqqi wa tawa sobis. Jadi kalau pengen tidak rugi, yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan saling nasihat menasehati. Jadi ada yang memberi nasihat, ada juga yang mendengarkan nasihat. Nah, ini agama itu adalah nasihat. Ini ulama itu berbeda pendapat. Ad-dinu nasihat itu ada ulama yang mengatakan bahwasanya seluruh agama itu adalah nasihat. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya ad-dinu nasihat itu adalah nasihat itu sesuatu yang penting di dalam beragama. Seperti umpama ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-hajju arafatun. Haji itu adalah wukuf Arafah. Ini artinya apa? Wukuf Arafah itu adalah bagian penting di dalam beribadah haji. Bukan berarti ibadah haji itu isinya adalah wukuf Arafah, enggak. Ada yang lain, ya kan? Tapi wukuf di Arafah adalah bagian yang penting. Tanpa wukuf maka hajinya itu tidak sah. Seperti lagi ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Bukan berarti ibadah itu isinya doa semuanya, enggak. Tapi doa adalah merupakan bagian sesuatu yang penting di dalam beribadah. Ini. Jadi nasihat ini adalah bagian terpenting di dalam kita beragama. Kalau agama ini tidak ada nasihat, ya kan, maka bagaimana orang-orang awam yang tidak tahu tentang syarat rukun suatu amal ibadah, ya kan, apakah sah, ya kan, kan tidak sah. Ini penting sekali nasihat. Makanya diperintah oleh agama, oleh Al-Quranul Karim. Jadi tiap-tiap golongan itu harus ada kelompok kecil yang pergi untuk mencari
ilmu. Liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu. Nanti kalau pulang itu bisa mengajari agar supaya kaumnya, masyarakatnya, masyarakat muslim bisa menjadi orang-orang yang tahu agama. Itu artinya kalau kita punya anak itu jangan juga semuanya itu disekolahkan di sekolahan umum. Jadi ada juga yang punya inisiatif, masyarakat Melah ini anaknya dipondokkan, ya ditransfer ke Sulawesi apakah Jawa, apakah Jakarta. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah pinter, sudah alim agama, pulang menjadi tokoh agama, ya kan? Jangan semuanya dicetak menjadi politisi, dicetak menjadi pejabat, menjadi TNI, Polri. Tapi juga ada seharusnya, ya kan, warga-warga Melah ini yang anaknya dipondokkan ke Jawa, ke Banjarmasin, ke Samarinda, ke Balikpapan, dipondokkan, ya kan, agar supaya pinter agama, pandai agama. Setelah alim agama, mengetahui agama, nanti pulang bisa membantu masyarakat di dalam di dalam dakwah, menyiarkan agama. Tidak usah takut istilahnya nanti bagaimana nanti hidupnya. Saya itu tidak sekolah kok, cuma di pesantren juga bisa makan, ya kan, bisa usaha. Ini bukan berarti harus seperti saya, ndak, ya kan. Ada juga yang harus menjadi dokter, harus juga menjadi politisi, menjadi bupati, menjadi wakil bupati, ada yang menjadi DPR, perlu semuanya. Tapi itu hukumnya kan fardu kifayah, ya kan. Tidak harus ada, tapi tidak harus semuanya. Menjadi kiai seperti itu, tidak istilahnya fardu ain, ya. Menjadi ustadz itu fardu kifayah. Harus ada di antara kita. Kalau ini semuanya kiai bisa ngaji semuanya, siapa yang mendengarkan? Tidak ada yang mendengarkan. Makanya sebagian. Jadi kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau menjadi orang alim, ya ngajari ilmunya. Kalau tidak menjadi orang alim, tidak bisa ngajari orang, ya kan? Au muta'aliman, atau belajar. Kalau sampean ini tidak belajar, tapi au sami'an, au mustami'an, mendengarkan. Kalau belajar itu bawa kitab, kemudian nanti kalau ada yang tidak paham ditulis. Nah, tujuannya nanti kalau lupa itu dilihat-lihat lagi kan, bisa teringat, ya kan. Tapi kalau kita ini mendengarkan, au mustami'an, ini baik juga mendengarkan seperti ini. Karena apa? Karena setiap minggu jadi selama 1 minggu nanti teringat pengajian itu, kemudian nanti kalau sudah lupa diingatkan lagi, ya kan, seperti itu. Apalagi kalau di masjid ini banyak pengajian, ya kan. Seminggu berapa kali ini? Seminggu 7 kali. Oh, lumayan itu 7 kali. Subuh, maghrib, ya kan, lumayan. Ini. Nah, kalau tidak sanggup menjadi mustami'an, menjadi orang yang mendengarkan, au muhibban, pendukung, ya kan, partisan, jangan sampai menjadi yang nomor 5, tidak dukung, provokator, kemudian tidak senang kalau ada pengajian, jangan sampai. Patuhlak, anaknya akan rusak, ya kan. Maka kalau menjadi yang kelima ini berbahaya, ya. Jadi agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, ini kan dawuhnya Nabi itu masih umum, belum dijelaskan nasihat itu untuk siapa. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwasanya nasihat itu adalah lillahi, yaitu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lillahi wali kitabihi, dan haknya kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
wali rasulihi, dan miliknya Rasul, wali aimatil muslimin wa amatihim. Jadi nasihat itu adalah lillahi, haknya Allah. Bagaimana logikanya kok nasihat itu adalah miliknya Allah? Lamnya itu lil milki, miliknya Allah. Artinya apa? Artinya agama itu nasihat, nasihat itu menghendaki baik. Berarti kalau kita itu sudah tahu, ya kan, tentang agama, berarti mengetahui bahwasanya kita harus mendekat Allah. Kita harus mendekat bersama Allah. Allah itu berhak untuk diimani. Allah itu berhak untuk disembah. Allah itu berhak untuk dilakukan kewajiban-kewajibannya. Allah itu berhak untuk dijauhi larangan-larangan Allah dan lain sebagainya. Allah itu berhak untuk disyukuri, disabari dan lain sebagainya. Kemudian wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah. Jadi kitab Al-Quran ini, ya kan, ini kalau orang beragama itu harus tahu haknya kitab Al-Quran itu untuk apa? Untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk diambil apa hukum-hukumnya di situ. Jadi bukan hanya istilahnya dibuat hiasan. Kitab Al-Quran itu harus dibaca, ya kan? Itu haknya Al-Quran itu harus dibaca. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak memahami isi-isi Al-Quran. Jadi harus kita pahami. Al-Quran itu harus kita pahami isi-isinya, kemudian dijadikan pedoman, langkah, pikiran, hati kita itu adalah cerminan daripada petunjuk yang diambil dari Al-Quranul Karim. Wali rasulihi, dan untuk utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat agama adalah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir, nabi yang akan memberi syafaat kepada kita semuanya. Makanya kita harus nurut perintah-perintahnya Rasulullah, menjauhi larangan-larangan Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, qauliyah, fi'liyah, takririyah dan lain sebagainya. Wali a'immatil muslimina, nasihat itu adalah juga haknya bagi pemimpin-pemimpin umat Islam, ya, pejabat atau ustadz-ustadznya kalau salah itu juga diingatkan, ya kan? Pejabatnya kalau salah juga diingatkan. Tapi kalau mengingatkan pejabat itu ya harus sopan, ya kan? Harus ada etika, ada moralnya. Ya demo, tapi demonya yang tertib, yang baik, tidak merusak. Karena demo itu bagian daripada demokrasi. Tapi demo yang tertib, yang baik, tidak merusak. Kalau merusak, ini hal sesuatu di sisi yang lain, ini adalah tidak baik. Jadi mengingatkan itu ya nggak boleh memaksa. Terserah yang diingatkan itu mau berubah atau tidak, ya kan? Ya, itu agama adalah nasihat. Nasihat untuk para pemimpin, ya kan? Agar supaya pemimpinnya menjadi baik. Karena nasihat itu hakikatnya adalah iradatul khair, adalah menghendaki kebaikan. Lil mansukhilah, yaitu bagi orang yang dinasehati. Wa ammatihim, dan begitu juga nasihat untuk orang-orang awam, untuk kita semuanya. Jadi agama ini adalah nasihat. Kenapa kita kok beragama? Agar supaya kita menjadi baik di dunia maupun di akhir, selamat di dunia dan di akhirat. Itu intinya agama, yaitu agar supaya kita menjadi orang yang baik. Makanya ibadah itu
suatu proses ya kan? Contohnya ini ayat puasa umpama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan perintah puasa dicontohkan oleh Allah. Dulu-dulu juga diperintah puasa umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Lah tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya menjadi orang yang baik. Lo ibadah saja itu tujuannya menjadikan seseorang agar supaya menjadi orang yang baik. Jadi bukan berarti sholat itu kalau sudah Allahu Akbar dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam itu sudah selesai urusan. Tidak seperti itu. Tujuannya sholat agar supaya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya, pribadi itu bukan berarti pribadi secara individual saja. Yang penting baik secara individu, tapi juga pribadi-pribadi yang baik secara sosial. Karena yang dikehendaki kan seperti itu. Ya, contohnya umpama sholat. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nanya itu mutakalim ma'al ghair. Artinya apa? Kita ini bersama-sama minta kepada Allah agar supaya diberi petunjuk jalan yang lurus. Jadi semuanya umat Islam, semuanya yang berjamaah itu sama-sama minta kepada Allah agar supaya diberi jalan yang lurus. Jadi kebaikannya itu untuk semuanya. Jadi kalau soleh itu bukan hanya soleh secara individual, tapi juga soleh secara sosial. Itu harus bersamaan. Orang yang soleh secara sosial tapi dirinya tidak baik, itu seperti lilin. Lilin itu bisa menerangi sekitarnya, tapi dirinya terbakar. Ya kan? Jadi penting soleh secara individual itu penting. Makanya di dalam sholat kalau kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu ini itu adalah mutakalim wahdah. Artinya seseorang yang minta kepada Allah. Tidak bersama-sama mintanya, cuma dirinya sendiri secara individu minta kepada Allah. Ini soleh secara individual maupun soleh secara sosial. Jadi wa'ammadihim. Jadi agar supaya apa? Orang umum itu juga mendapatkan nasihat daripada agama. Jadi tujuan agama itu yaitu, jadi secara umum seperti itu. Makanya ad-dinun nasihah. Lah, agama itu apa? Agama itu wad'un ilahiyun. Agama itu adalah wad'un, aturan, peraturan, perundang-undangan. Tapi ilahiyun itu adalah yang membuat itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebangsa Allah. Jadi bukan buatan DPR, undang-undang seperti UUD 45, bukan seperti itu, tapi ilahiyun. Ini produk ilahi. Lah tujuannya apa? Li solahi ma'asyihim wa ma'adihim, agar supaya orang yang memeluk agama itu baik hidupnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunianya harus baik juga. Makanya kitab ini namanya apa? Nasihat. Dan nasihat itu adalah bagian penting, terpenting daripada agama. Jadi bukan berarti agama itu isinya nasihat saja, enggak. Tapi nasihat itu bagian terpenting daripada agama. Jadi ad-dinun nasihat itu bukan berarti agama itu isinya nasihat saja. Tidak. Tapi nasihat adalah bagian sesuatu yang terpenting di dalam beragama.
Karena seseorang itu bisa menjadi baik hidup di dunia maupun di akhirat, itu perlu nasihat. Karena pada dasarnya manusia itu kan bodoh, ya kan? Kalau tidak mendapatkan pendidikan, pengetahuan, ya bodoh, ya kan? Makanya perlu nasihat agar supaya menjadi orang-orang yang tahu tentang agama. Wa hadza kitabun alabnahu wa jama'nahu fihi nubatan minan nasaikid diniyah wal wasaya al imaniyah. Jadi kitab ini disusun oleh pengarangnya, yaitu Habib Abdullah Ba'lawi, ya. Dan dikumpulkan di dalamnya itu terdapat potongan-potongan nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Nah, tujuannya apa? Wa qasadnahu bidzalika an-naf'a. Tujuannya pengarangnya ini, ngarang kitab ini, nyusun kitab ini, tujuannya agar supaya mendapatkan kemanfaatan. Wal intifa'ah, dan diambil manfaat. Makanya kalau pada kesempatan malam hari ini, ya, di Kutai Barat, ini termasuk kan kabupaten yang ya terpelosok, ya kan, pelosok lah, kabupaten jauh dari kota. Tapi insya Allah nanti kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, ini bukan lagi pinggiran kota, ya, Jakarta, tapi ini termasuk wilayah lingkungan ibu kota. Makanya kita harus juga bangga, ya kan. Nggak ada salahnya saya merantau ke Kalimantan. Ternyata ini bukan merantau, nanti orang-orang akan merantau ke kota, ya kan. Ini bukan merantau ke perantauan pinggiran, ya kan, tapi ini adalah ibu kota. Mudah-mudahan bisa terlaksana itu. Wa tadzakura, dan menjadi peringatan. Kitab ini menjadi peringatan. Wa tadzkira, dan mengingatkan. Jadi lafaz Arab itu kalau beda lafadznya itu beda artinya. Kalau tadzakuro itu dari wazan tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Tadzakaro, ya tadzakaru, tadzakur. Tapi kalau watadzkiro ini dari dzakkaro, yudzakiru, tadzkirun. Fa'ala yufa'ilu, tab'ilan. Ini muta'addi. Jadi menjadi peringatan juga mengingatkan. Mengingatkan kepada siapa? Li'angfusina. Pengarangnya yang alim, Habib, ya kan. Ini juga perlu diingatkan ternyata. Jadi umpama saya membaca seperti ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Lebih-lebih manfaatnya bisa mengingatkan bapak-bapak sekalian. Wali ikhwanina, dan kepada yaitu saudara-saudara kita, minal muslimina, yaitu orang-orang Islam. Wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahilatin. Jadi kitab ini dijadikan dengan susunan ibarat-ibarat yang mudah, qoribatin yang mudah dipahami, maknanya itu tidak berbelit-belit. Wa alfadin salisatin, yaitu dengan menggunakan lapat-lapat yang mudah, mabhumatin, yang mudah dipahami, hatta yabhamahu al-khas wal am, sehingga orang-orang yang khas, orang-orang tertentu, orang-orang alim itu juga bisa paham. Orang-orang umumnya orang-orang yang beriman dan orang Islam juga bisa paham. Jadi kitabnya ini sederhana, lafaz-lafaznya gampang dipahami, tidak berbelit-belit kata-katanya. Wasamainahu kitaban nasaihat diniyah. Wasamainahu kitaban nasaihat diniyah. Kemudian oleh pengarang kitab ini dinamakan kitab Nasaihat Diniyah, nasihat-nasihat agama. Harapannya dengan kitab ini kita semuanya ini yang ngaji ini agar supaya kuat agamanya.
Ini harapannya seperti itu. Wal wasaya al imaniyah, dan nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat tentang keimanan, agar supaya kadar keimanan kita itu kuat. Wa nas'alullaha ta'ala yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Kemudian musannif ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kitab ini dijadikan oleh Allah adalah karena murni mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi pengarangnya ini, ngarang kitab ini tidak ada lain, tidak ada bukan, tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Ini perlu patut kita teladani. Kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu tapi tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari yang lain. Sekarang kan zamannya zaman demokrasi politik ya. Apalagi sudah musimnya pemilu. Orang itu kan yang dicari popularitas, kemasyhuran, ketenaran ya kan. Karena kalau sudah tenar ya kan, itu terjual namanya. Jadi melakukan apa saja itu tujuannya di situ-situ itu. Umpama Jumatan ya cari apa namanya itu agar supaya dilihat orang ya kan. Umpama itu ibadah juga seperti itu. Umpama sedekah memberi ya kan, juga seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ahli sufi, orang-orang sufi, ini tidak seperti itu. Itu anti seperti itu. Jadi yang diharapkan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang apabila beramal itu kok karena Allah Subhanahu wa taala, itu hasil akhirnya itu akan menjadi kebahagiaan. Jadi walaupun istilahnya seorang politisi umpamanya memberi sesuatu ya kan, itu meskipun itu tidak karena harus dicucuk, karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak apa-apa. Toh nantinya kalau orang itu tahu ya kan, orang itu baik, orang itu dermawan, kan akhirnya kan juga dicucuk juga ya kan, kan senang kan. Nah itu. Tapi kalau tujuannya agar supaya itu mendapat dukungan ya kan, itu akhir-akhirnya itu nanti akan menyesal. Karena apa? Di akhirat tidak dapat apa-apa, karena tujuannya bukan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya kemungkinan jadi atau tidak jadi kan tidak tahu. Kalau enggak jadi ya kan, kalau enggak jadi akhirnya menyesal. Jadi kalau kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan akhirnya itu akan menjadi orang yang bahagia. Jadi umpama ngasih orang ya, ini pas pemilu kada ini, biasanya pemilu kada itu seperti itu ya kan. Ini kalau di daerah sini tidak tahu, kalau di daerah sana-sana seperti itu. Kalau sampean pas pemilu dapat enggak? Kalau dikasih diterima enggak kira-kira? Terima aja itu. Hadza rizqun minallah ya kan. Salahnya dikasih ya kan. Itu umpama tidak jadi, karena memberinya itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan bahagia juga. Bahagia karena enggak ada istilahnya harapan yang terlalu. Jadi atau tidak jadi itu serahkan kepada Allah. Tapi memberinya itu harapannya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi enggak apa-apa, tapi saya tetap sedekah itu. Nah, jadinya itu apa? Sedekah. Jadi tujuannya musonef ini ngarang ini adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi bahagia hatinya. Jadi tuba orang-orang yang orang-orang yang ikhlas karena Allah itu adalah mendapatkan suatu keberuntungan yang luar biasa ya besar.
Ini tubalil mukhlisina, adalah keberuntungan yang besar akan diperoleh orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu seperti apa? Alladzina idza hadaru lam yu'rafu. Apabila hadir, ya, ini umpama di pengajian ini hadir, tidak dikenal, tidak ada orang yang kenal, atau enggak kepingin dikenal temannya, itu orang ikhlas seperti itu. Yang penting hadir, walaupun tidak di absen tidak apa-apa, walaupun istrinya ustadznya itu tidak tahu ya tidak apa-apa. Jadi hadir tidak dikenal dan tidak pingin dikenal. Wa idza ghabu lam yubqadu, dan ketika dia itu tidak ada, itu juga nggak ada yang mencari, ya kan? Itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas seperti itu. Ulaika masabihul huda, mereka itu adalah seperti lentera-lenteranya petunjuk. Jadi dunia ini membutuhkan orang yang ikhlas. Agar supaya apa? Karena orang ikhlas itu menjadi penerang, ya kan? Menjadi penerang. Jadi kalau semua itu tidak ada yang ikhlas, semua karena dunia semuanya, ini ya nanti nggak ada yang jadi panutan. Ya. Umpama khotib, ya, khotib dapat gajian, ya kan? Khotib mendapat apa? Gaji, mendapat amplop, ya kan? Disiarkan lagi, ya. Keras kan? Ini gajinya khotib umpama 5 juta. Kalau sini berapa? Umpama ini. Makmumnya tahu semuanya, ya kan? Ya, tahu semuanya. Kemudian makmumnya itu ada yang merasa di dalam hati seperti ini, lah menyampaikan seperti itu, ya kan? Itu dapat gaji juga kok, ya kan? Makanya itu kondisi itu harus kita ciptakan, ya kan? Bagaimana kiainya juga bisa ikhlas. Jangan istilahnya dipancing-pancing, ya kan? Ya enggak apa-apa, dikasih amplop itu enggak apa-apa. Tapi jangan istilahnya itu dipancing-pancing biar enggak ikhlas, ya kan? Karena tujuannya kiainya, tujuannya ustadznya itu karena lillahi ta'ala. Itu makmumnya nanti ya juga merasa mantap dengan ceramahnya kiainya, karena kiainya ikhlas, tidak mencari apa-apa. Makanya dikatakan orang ikhlas itu akan menjadi panutan, menjadi lentera yang menunjukkan kebaikan. Tapi kalau sudah nggak ada yang ikhlas, semuanya itu pamrih semuanya, ya, takmirnya, kiainya, ustadznya, kemudian juga makmumnya, ini amburadul, semuanya gelap akhirnya, ya kan? Oleh karena itu ini dibutuhkan orang-orang ikhlas. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi orang ikhlas itu ya seperti itu. Umpama ngaji, ada pengajian, contohnya orang ikhlas itu datang juga nggak dikenal, nggak mencari agar supaya dikenal. Umpama dia itu tidak ada, ya juga tidak dicari. Itu contohnya orang ikhlas. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti bisa diteruskan pada kesempatan yang lain. Jadi tujuannya di sini, musonef di sini tujuannya adalah apa? Agar supaya kitab ini yang dikarang ini menjadi kitab yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayaj'alahu khalisan liwajhil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannati naim. Ini kurang sedikit, ya. Dan mudah-mudahan kitab ini nanti menjadi naungan Allah Subhanahu wa taala fi jannati naim, yaitu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa yu'adzima an-nafa bihi lana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak, mengagungkan kemanfaatan kitab ini untuk kita, walikafati ikhwanina, dan untuk yaitu sekalian saudara-saudara kita minal mu'minina. Fa innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi yang bisa memberi kemanfaatan
itu adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha kuasa, kuasa memberi kemanfaatan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah. Jadi tidak ada pertolonganku kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan kepadanya, hanya kepadanya kita itu bertawakal, pasrah, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya kita kembali atau kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi orang-orang yang gemar mengaji, karena kalau kita gemar mengaji berarti sama dengan kita gemar agar supaya diri kita menjadi baik. Kalau diri kita itu baik, di mana saja ya kan, kita akan diterima oleh orang ya kan. Tidak ada orang yang menolak. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang baik. Yang akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.